Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih adik-adik yang di rumah? Luar biasa. Yes, yes, yes. Siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung berdoa? Aku. Ya benar banget Kak Raisa, kita bangun tidur harus langsung ingat Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan buat apa? Buat mengucap syukur. Karena kita masih bisa bangun pagi, kita masih ketemu keluarga kita di rumah. Betul sekali. Sekarang kita akan masuk ke sekolah minggu kita. Kita mau memulai sekolah minggu kita. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Mari kita lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hingga hari ini. Sekarang kami ingin memulai kebaktian sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah gimana nih Kak Raisa? Kayaknya masih belum semangat ya Kak? Iya ini kan masih pada lusu-lusu baru bangun. Ya sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau ajak adik-adik semua yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan dengan semangat. Kita mau angkat pujian. Hompila, hompimpa. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Sekali lagi, hompila hompimpa. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dialah Tuhanku. Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dialah Tuhanku. Dia jagoan hidupku. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kak Raisa, kukuruyuk. Cintaku semakin mendalam. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Sekali lagi, happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kakak Vira, kukuruyuk. Cintaku semakin mendalam. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi Kak Raisa, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian apa? Kita mau angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku.
berubah dan hilang jalanku. Tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, tadi kita sudah menaikkan pujian kita ya. Sekarang kita mau berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup mata, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan Engkau boleh bangunkan kami pada pagi hari ini dengan baik, dengan sehat, tanpa kurang suatu apapun. Kami boleh bertemu dengan orang tua kami, kakak adik kami di rumah dengan baik. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya boleh bantu kami untuk kami mengerti firman-Mu, dan terlebih lagi kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekarang siapkan Alkitabnya. Kita mau baca dulu firman Tuhan. Hari ini terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kakak akan bacain firman Tuhan pada hari ini. Sudah siap semuanya? Oke, baik. Sambil disimak ya Alkitabnya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Oke, bacaan firman Tuhan sudah kita baca. Nah adik-adik, kakak mau cerita dulu nih. Tadi di perjalanan menuju gereja, kakak ketemu 2 pohon. Kira-kira seperti apa ya ceritanya? Yuk kita simak dulu. Nah. Sini deh, aku mau tanya. Aku? Oke. Kenalin, aku pohon A dan aku merasa sangat bahagia karena daunku segar, banyak dan aku juga berbuah. Kamu tahu gak rahasianya apa? Kamu bahagia karena daun kamu lebat terus berbuah? Iya. Kenapa ya? Ada aku di sini. Aku pohon B. Tapi aku nggak kayak dia. Aku layu, daun aku kuning, kering. Terus aku nggak berbuah kayak dia. Kenapa ya? Terus kamu sedih? Iya, aku sedih banget. Gimana? Kamu sedih karena pohon kamu kering, terus nggak berbuah ya? Iya. Kenapa ya kira-kira? Nah, kira-kira kayak gitu tadi percakapan antara kakak sama 2 pohon tadi. Nah,
di situ kan kakak bertanya ya, kira-kira apa sih rahasianya kok bisa beda ya antara pohon A sama pohon B? Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang apa? Orang benar dan orang fasik. Atau misalkan adik-adik belum tahu orang fasik itu orang tidak benar, orang berdosa adik-adik gitu ya. Nah, kalau misalnya orang benar dan orang fasik itu punya perbedaan gak sih? Pasti ada bedanya ya, orang benar dan orang tidak benar. Sama tadi kayak pohon yang kakak temui di jalan. Yuk kita cari tahu kira-kira mereka bedanya apa ya? Jadi aku diberi asupan makanan Kalau pohon itu makanannya apa sih? seperti siram air, pupuk, terus juga terkena sinar matahari, makanya aku bisa bertumbuh dengan baik. Oh gitu, oke, berarti kalau yang satu lagi jarang disiram dan kena sinar matahari ya? Iya bener banget, aku jarang disiram air, aku jarang kena sinar matahari, aku gak dikasih nutrisi yang baik, gak ada pupuknya. Makanya kamu jadi seperti ini ya? Iya makanya aku jadi seperti ini deh. Oke, berarti pohon A kamu tuh ternutrisi dengan baik ya, dengan air, dengan sinar matahari yang cukup. Kalau yang B kamu kurang nutrisi gitu ya? Iya. Oh gitu, oke sekarang aku paham. Nah sekarang adik-adik udah tahu kan kenapa mereka berbeda. Kalau yang pohon A itu apa adik-adik? Dia banyak daunnya, terus berbuah, terus dia bisa menyenangkan orang lain, itu karena dia ternutrisi dengan baik. Kalau yang pohon B, itu dia jarang disirami dan juga kena sinar matahari. Karena itu adalah makanan mereka. Jadi seumpama orang benar itu adalah pohon yang A. Ya, pohon yang baik itu ceritanya orang benar. Orang benar itu pasti hidupnya mau bergaul sama Tuhan. Ia mau rajin baca firman Tuhan, terus berdoa. Kalau adik-adik ceritanya kalau misalnya mau jadi orang benar itu harus apa? Rajin berdoa, terus rajin ibadah sekolah minggu setiap minggu walaupun dari rumah aja. Terus habis itu dengar kata orang tua dan menaati firman Tuhan. Nah adik-adik mau jadi yang mana nih? Pohon A atau pohon B ya? Emang kenapa sih Kak kalau misalnya kita nggak ternutrisi dengan baik, mengisi kehidupan rohani kita dengan berdoa, dengan rajin baca firman, emang apa pengaruhnya ya sama kita? Nah kakak mau kasih tahu ke adik-adik, kalau misalnya adik-adik tidak rajin berdoa, terus tidak rajin baca Alkitab atau males-malesan ikut ibadah sekolah minggu hari Minggu, siapa yang bakal sedih ya kira-kira? Betul banget, Tuhan Yesus yang akan merasa sedih. Tuhan Yesus rindu sekali adik-adik bisa dekat sama Tuhan supaya apa? Tuhan kasih sukacita. Tuhan kasih yang baik buat adik-adik supaya adik-adik pun juga jadi berkat buat sekitar. Nah berkatnya apa sih kira-kira ya? Misalkan adik-adik tidak mudah marah. Terus kalau misalnya belajar di rumah juga boleh semangat terus karena adik-adik dekat sama Tuhan. Tuhan kasih yang baik juga buat adik, nutrisi sama kayak pohon yang A tadi. Gitu adik-adik. Nah sekarang kakak mau simpulin ya 2 hal yang kita pelajari hari ini. Oke, adik-adik boleh catat juga. Oke, yang pertama kita adik-adik di rumah juga harus hidup dekat dengan Tuhan. Nah dekatnya dengan apa? Tadi kita boleh bangun tidur, makan atau mau sekolah, kita juga harus memulai dengan doa. Terus kalau misalnya diajak baca Alkitab, jangan males ya. Kemudian adik-adik jangan juga lupa ikutin ibadah sekolah minggu di hari Minggu. Jangan nonton terus, nonton kartun atau nonton yang lain. Kita harus isi hidup kita dengan firman Tuhan. Terus yang kedua, kita jangan mau ikutin misalkan ada teman-teman kita yang gaya hidupnya tidak benar. Misalkan
Dia ngajak adik-adik, udah kita nonton aja deh hari Minggu, nonton kartun jam segini di TV, atau misalkan nonton Netflix atau apa, adik-adik di rumah mungkin juga punya saluran TV sendiri ya. Nah itu tuh contoh orang yang tidak benar dan tidak mau taat sama Tuhan. Jadinya apa? Tuhan Yesus sedih, terus adik-adik juga tidak bisa bertumbuh dengan baik kayak pohon yang B. Gitu adik-adik. Jadi hari ini saya mau ajak adik-adik untuk hidup sebagai orang benar dan jangan mengikuti gaya hidup orang fasik atau orang berdosa. Oke? Oke, baik. Kita akan tutup firman hari ini dengan doa ya adik-adik. Semoga firman Tuhan boleh merema dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik juga boleh mengerti ya, dan jangan lupa lakukan di rumah masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan renungan dari firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami berterima kasih Engkau boleh mengajarkan kami sekali lagi, mengingatkan kami adik-adik supaya kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan yang benar, yang boleh berperilaku baik seturut dengan firman-Mu. Kiranya kami boleh terus semangat menjalani kehidupan kami, hari-hari kami sebagai anak yang baik, anak yang taat sehingga menyenangkan hati Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau berkati aktivitas kami, bahkan aktivitas kami seminggu ke depan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya dari Kalita. Tadi ceritanya tentang apa sih Kak? Tadi ceritanya tentang pohon A dan pohon B ya Kak. Di pohon A dia diberi nutrisi yang baik, disiram air dan terkena sinar matahari, makanya bisa tumbuh dengan baik. Sedangkan yang pohon B dia jarang terkena matahari, terus tidak diberi pupuk, juga tidak disiram, jadi tumbuhnya layu. Nah kalau itu sama ya Kak, seperti kita anak-anak Tuhan nih. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita rajin baca Alkitab, kita selalu berdoa sama Tuhan, kita mengucap syukur, kita rajin sekolah minggu, kita akan tumbuh dengan baik sama seperti pohon A. Tapi kalau kita males-malesan, kita nggak mau berdoa, kita nggak mau dengar firman Tuhan, kita sama kayak pohon B ya Kak, layu, nggak bisa bertumbuh dengan baik nantinya. Nah kita harus berani tampil beda. Berdoa dalam nama
depan.